Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali para pemirsa. Ada ustadz yang kemudian dibubarkan pengajiannya di Aceh. Ini kenapa dan kenapa sebabnya? Mari kita simak ya di media online ya. Sekelompok massa membubarkan pengajian yang diisi oleh seorang ustadz ya di kota Banda Aceh ya. Maka ini kita lihat terjadi pada beberapa hari yang lalu ya. Pembubaran tersebut berakhir ricuh di mana pengurus masjid terlibat saling dorong dengan sekelompok massa tersebut ya. Jadi diamati dari media online ini, peristiwa itu terjadi selesai sholat maghrib ya. Saat kajian ustadz tersebut baru saja berlangsung. Saat membuka kegiatan, kelompok massa tiba-tiba memasuki masjid dan meminta pengajian tersebut dihentikan. Tidak diketahui pasti mengapa pembubaran tersebut dilakukan, tetapi dalam kerumunan massa ada beberapa tokoh-tokoh ya, dan juga ada teriakan-teriakan, yaitu ada kalian Wahabi, kalian sesat ya. Maka aksi dorong-dorong akhirnya dapat dilerai jelang sholat isya. Dari kepolisian, TNI, dan pengurus masjid beberapa kali memberi peringatan kepada massa agar tidak anarkis ya. Itu ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya setelah sholat isya, kondisi sudah kondusif sebenarnya. Mereka yang dinominasi jamaah kajian ustadz yang dianggap bermasalah tersebut melaksanakan ibadah dengan khidmat, sementara kelompok massa bergeser posisi ke belakang para jamaah. Jadi yaitu ada giliran kelompok massa tersebut melakukan sholat secara berjamaah yang dipimpin ya oleh seorang ulama setempat ya. Jadi ada dua sholat isya di situ ya. Sebenarnya ya sama-sama sholat isya, namun yang membedakannya adalah kelompok massa tersebut membaca zikir saat sholat sudah selesai, sementara jamaah kajian ustadz yang bermasalah tersebut tidak mau zikir setelah sholat ya. Nah ini berarti mungkin ada perbedaan pendapat yang ustadz bermasalah ini mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu tidak bisa dilakukan atau tidak boleh karena tidak ada landasan dalilnya, tidak ada landasan hukumnya. Nah, jamaah yang lain mengatakan loh, itu ada dalilnya gitu loh. Jadi kalau kita lihat secara utuh ya, bahwa zikir setelah sholat dengan suara keras itu sudah dilakukan oleh bergenerasi-generasi dan itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya ya. Seandainya pun ya misalnya dalilnya itu tidak kuat misalnya, itu masih punya manfaat yang banyak untuk mengajarkan anak-anak kita terhadap lafaz-lafaz zikir tersebut ya. Ya kadang-kala kalau itu tidak dikeraskan, anak-anak kita tidak akan tahu bagaimana caranya berzikir. Ini adalah untuk pengajaran kepada generasi setelah kita. Apalagi kalau itu memang ada dalilnya, ada landasan hukumnya gitu ya. Jadi kalau permasalahan zikir jahar setelah sholat itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Kalau orang kemudian tidak mau mengakuinya, ya itu perlu dipertanyakan kembali, apakah bacanya sudah banyak atau belum, apakah baca hadisnya sudah luas apa belum, atau hanya sekedar mengklaim itu Rasulullah tidak seperti itu. Ternyata nanti kalau misalnya diteliti lebih jauh ya, bagaimana mereka memposisikan diri bahwa mungkin dalam lingkup-lingkup kitab yang dia baca dia tidak menemukan atau dilompati, mungkin seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas secara agak panjang ya tentang zikir jahar atau dengan suara yang nyaring setelah sholat. Jadi ada dua kali sholat isya ya, dua jamaah, satunya pakai zikir, satunya tidak. Mereka kemudian setelah sholat isya berembuk ya, duduk bareng, meminta pelaksanaan ibadah di masjid tersebut diubah seperti pelaksanaan sholat berjamaah. Misalnya mereka meminta harus ada zikir setelah sholat selesai ya. Dalam kesempatan itu bahwa untuk sementara masjid tersebut ya
diambil alih oleh Pemkot Banda Aceh ya, supaya tidak ada keributan ya. Itu solusi yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa ini mungkin hanya masalah perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan pendapat saja ini. Tetapi kalau sampai itu ricuh, berarti ada sesuatu yang dipaksakan di situ. Artinya takmir yang mungkin bukan pendiri atau apa datang, kemudian mengundang ustadz yang berkeyakinan beda, berpendapat beda dengan masyarakat yang sudah lama di situ, kemudian memperkuat lagi bahwa zikir setelah sholat itu tidak perlu. Nah, ini membuat emosi masyarakat akan meningkat ya. Maka kita lihat dulu bagaimana hukum berzikir secara jahar, secara nyaring dengan suara yang keras setelah sholat ya.